Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahbihi wa mawalah. Uhayyukum bi tahiyatil Islam, tahiyati ahli daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, walaqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kalian kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi iman, Islam, memperbanyak amal soleh dan menyerahkan diri hanya kepada Allah azza wa jalla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkurbanlah. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa seseorang yang diberikan sa'atun, keluasan rezeki, wa lam yudhi, dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali orang itu mendekati masjid kami. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah masih memberikan kita nikmat-nikmat yang sangat luar biasa banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tatimmus shalihat, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tiada lain adalah wasilah yang Allah berikan kepada kita untuk menyempurnakan amal-amal soleh sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita nyawa, Allah masih memberikan kita detak jantung, Allah masih menjalankan denyut nadi kita. Semua itu adalah fasilitas yang Allah berikan untuk menambah amal soleh kita. Kedua kalinya jamaah, salawat dan salam tak lupa senantiasa selalu kita bacakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, mereka pun mendoakan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, perbanyaklah salawat kepadanya, wasallimu, dan mengucapkan salam tasliman dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki yang berkah, yang halal, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu berkurban jamaah, yang kita sekarang berada di tanggal 12 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Jadi kurang lebih 27 atau 28 hari lagi kita akan memasuki yaitu perintah Allah azza wa jalla untuk berkorban. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita, rezeki yang halal dan juga baik. Dan semoga jamaah yang mendapatkan panggilan haji
dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran, dan semoga menjadi haji yang mabrur. Adapun yang belum mendapat panggilan Allah, belum diberikan kemampuan oleh Allah, semoga kita semuanya diberikan rezeki yang halal, yang baik, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada satu doa Nabi alaihi salatu wassalam yang Rasulullah SAW itu rutinkan di pagi hari, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah, yaitu ibunda kita, salah satu istri Rasulullah SAW yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan karena Nabi SAW idza asbah, adalah Rasulullah SAW ketika di pagi hari yang qul, Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi di setiap paginya Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya singkat padat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Yang diminta oleh Allah yang pertama ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Yang diminta oleh Allah yang Rasulullah SAW yang kedua wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik dan halal. Dan yang diminta oleh Rasulullah SAW ketiga wa amalan mutaqabbala, dan ya Allah terimalah amal ibadahku. Ya. Jadi salah satu sunnah Nabi SAW ya, di pagi hari ya, salah satu doa yang jangan pernah kita tinggalkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadis ini jemaah walaupun pendek doanya Nabi SAW, tapi artinya luas sekali. Karena tiga hal ini ya ta'allaqu ba'duha ba'dha. Doa ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Kenapa yang diminta oleh Rasulullah SAW pertama itu ilmu yang bermanfaat. Yang diminta oleh Rasul pertama apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat orang ini semakin dekat kepada Allah, membuat orang ini mengubah pola hidupnya dan dia amalkan dalam keseharian, maka ilmu itu yang bermanfaat. Kalau ilmu ini bermanfaat, dia merubah. Yang dirubah apa? Yang kedua, wa rizqan thayyibah. Setelah ilmunya bermanfaat, dia pun merubah cara mencari rezekinya. Dia mencari rezeki thayyiban, rezeki yang halal. Berapa banyak orang ilmunya banyak, tapi dia serampangan nyari apa? Hartanya. Karena ilmunya tidak bermanfaat. Berapa banyak orang belajar ngaji, taklim, pengajian, tapi sholatnya nggak benar, berarti belum bermanfaat. Berapa banyak orang ngerti ini haram, itu halal, tapi lisannya nggak bisa dijaga. Jadi yang diminta oleh Rasul ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu merubah yang kedua, yaitu cara mencari rezeki. Maka rezekinya pun dia meminta wa rizqan thayyibah. Setelah itu dia mencari rezekinya dengan baik. Nah, kita bahas satu persatu. Karena rezeki yang baik, yang halal itu menjadi syarat yang ketiga. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Wallahi, kalau kita beramal hartanya nggak halal, nggak diterima oleh Allah. Mohon maaf, misalnya ada orang berkorban 100 unta misalnya, 100 sapi, 1000 domba. Kalau dari yang haram, kira-kira diterima tidak? Oh tidak, jemaah. Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di surah Al-Maidah ayat 27, sesungguhnya kurban yang diterima Allah adalah dari orang yang bertakwa. Artinya apa? Kalau orang bertakwa,
hartanya baik dan halal. Dan di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah." Allah itu zat yang suci, yang baik. La yaqbalullah. Allah tidak akan menerima illa thayyibah, kecuali yang baik dan suci. Jadi 3 doa ini adalah satu kesatuan. Yang kita bahas pertama adalah ilmu, jemaah. Apa jemaah? Ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam di surat ke-20, surat Toha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, yang merubah hidupnya, yang merubah pola pikirnya. Jadi ilmu yang bermanfaat yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Ilmu yang bermanfaat jamaah, yang merubah hidup kita. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, kalau kita baca hadis Arba'in nomor 6, itu dari sahabat namanya Nu'man bin Bashirin radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau ilmu yang nggak bermanfaat itu hasilnya kayak ini. Allah sudah menerangkan dalam hadis Arba'in nomor 6 dari sahabat namanya Nu'man bin Bashir, nanti diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Innal halala bayyinun." Ketahuilah yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Yang haram pun jelas. Jadi Islam itu, para ulama menyebutkan lailuha kanahariha. Kita di malam hari ketika kita memegang agama ini dengan baik, itu seperti siang hari. Artinya gamblang dalam Islam. Ini halal, ini haram. Ini hitam, ini putih. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal dan haram ada perkara syubhat. Itulah yang menjadi apa? Abu-abu. Padahal Islam itu tidak ada abu-abu. Hitam-hitam, putih-putih. Tidak ada yang abu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kalau syubhat ini banyak orang yang nggak peduli, artinya apa? Ilmunya nggak bermanfaat. Sudah Allah terangkan ini halal, ini haram, kemudian dia ngambil, oh ini halal, ini haram, dia ngambil yang tengah-tengah. Kadang yang halal diambil, dicampur dengan yang haram, itu namanya syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang itu nggak peduli, nggak ngerti tentang syubhat. Faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Padahal orang yang jatuh dalam syubhat, dia jatuh juga dalam perkara haram. Dan barang siapa menghindari syubhat, faqad istabro'a li dinihi wa irdihi. Dan orang yang hati-hati dengan perkara syubhat, ini belum jelas halal haramnya, dia menghindari. Faqad istabro'a li dinihi wa irdihi. Maka dia telah memperbaiki agama dan kehormatannya. Ini jemaah, banyak orang yang terjatuh dalam syubhat. Kemudian Rasulullah gambarkan karra'i yar'a haulal hima yushaku ayyarta'a fihi. Syubhat itu sebagaimana pengembala, dia mengembalakan binatang gembalaannya, baik berupa domba ataupun sapi. Karena di zaman Nabi SAW pekerjaan paling banyak adalah pengembala. Ya. Dia mengembalakan mendekati perbatasan. Karra'i yar'a haulal ima yushaku ayyarta'a fihi. Kemudian dia menggiring domba-dombanya mendekati perbatasan. Ala inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuh. Sesungguhnya setiap pemilik itu mempunyai perbatasan, dan batas Allah adalah perkara haram. Jadi mendekati yang haram itu sudah terhitung syubhat. Kita bayangkan domba itu, ternak itu berada di kebun kita, di sawah kita. Namun
kebun ini mendekati perbatasan kebun orang. Tapi kakinya masih di kebun kita. Kira-kira kalau domba atau sapi jemaah, itu apa yang terjadi? 1-2 daun dari kebun tetangga kita akan dimakan. 1-2 daun itulah namanya syubhat. Sedikit tapi berbahaya. Sedikit tapi apa? Berbahaya. Maka orang-orang zaman dulu jemaah, kita juga orang tua dulu melihara sapi ya. Jadi kalau sapi itu dibawa ke sawah, itu luar biasa orang dulu. Mulutnya itu dibrongsong. Pakai apa tuh? Bambu. Pernah Pak yang punya domba atau sapi? Mulut sapi ditutup itu. Tutup gitu ya. Habis itu dibawa ke sawah. Aman. Allah. Nah ini jemaah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ala inna fil jasadi mudghah. Hati-hati, syubhat itu akan kita makan dan akan menjadi segumpal darah atau segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging itu baik, saluhal jasadu kulluh, maka anggota tubuh lainnya ikut baik. Wa in fasadat, kalau segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka semua anggota tubuh pun akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah yang kita makan itu akan menjadi hati kita, segumpal darah. Bahkan dalam kaidah fiqhiyah disebutkan idza dakhalal haram kharajal haram. Sesuatu yang masuk perkara haram, pasti yang keluar pun haram. Kita bayangkan ya anak-anak kita zaman sekarang itu gampang banget mengucapkan perkataan haram. Dok diplesetin jadi anjay, enjay, macam-macam. Ini kayak biasa banget. Kayak nggak tabu. Atau perkataan kotor, kasar, luar biasa. Jadi sesuatu yang masuk perkara haram, yang keluar pun apa jemaah? Perkara haram. Wa idza dakhalal thayyibun kharajat thayyibun. Kalau yang masuk ke tubuh kita adalah perkara baik-baik, maka yang keluar pun akan baik. Maka tanggung jawab terbesar dalam keluarga adalah suami. Kita jemaah. Kita ini yang di masjid jemaah. Itu tanggung jawabnya paling besar. Kalau anak-anak kita susah ngaji, susah ke masjid, istri kita susah diatur, susah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, jangan salahkan mereka dulu. Siapa tahu sumbernya belum benar. Karena sesuatu ketika yang masuk buruk, ya, inputnya buruk, outputnya juga pasti buruk. Kalau inputnya halal, baik, pasti keluarannya pun akan baik-baik. Itu pasti. Nah itulah kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat yang akan merubah pola pikir kita jemaah. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah warizqan thayyibah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu untuk merubah apa? Yaitu merubah cara kita mencari rezeki. Sehingga doa yang kedua, ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang halal lagi baik jemaah. Semua orang-orang yang luar biasa, para ulama salafus saleh, yang mereka keilmuannya luar biasa, itu pasti hasil dari rezeki yang baik. Udah otomatis. Siapa yang tidak kenal misalnya Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, imam pertama dalam mazhab. Setelahnya baru Imam Syafi'i, baru Imam Malik, baru yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ya. Jadi ayahnya itu wara. Ayah itu namanya Thabit. Ya. Thabit ini punya ayah namanya Ibrahim. Ya, Thabit ini kisahnya masyhur ya. Beliau ini bagaimana seorang pemuda yang berada di Kufah di Baghdad, beliau ini menemukan apa jemaah? Pohon jatuh yaitu berupa buah, diriwayatkan buah rumman atau tufah yaitu apel, diriwayatnya delima, ditemu oleh seorang pemuda ini. Kemudian dia memakannya. Dan dia lupa ini bertanya dulu ke siapa. Akhirnya dia bertanya siapa pemilik kebun apel ini, ditanya.
Ini yang pemilik di kota Kufah di Baghdad. Kemudian dia mencari orang tersebut untuk meminta maaf jemaah. Untuk meminta maaf. Maka pemilik kebun ini mengatakan tidak bisa. Saya tidak akan maafkan engkau sampai engkau menikahi anak perempuanku. Anak perempuanku itu yang pertama umyun, itu buta. Asam, bisu. Kemudian tuli, tidak bisa berjalan. Itu kisahnya sudah terkenal ya. Ini jemaah. Kemudian karena dia bertanggung jawab, ya, Thabit ini mengatakan, ya saya akan menerima permintaan engkau dengan syarat engkau memaafkanku. Maka akhirnya dinikahkan jemaah. Rupanya wanita itu luar biasa. Ya, setelah dia masuk, Thabit ini ke malam pertamanya, dia mengucapkan salam, wanita itu menjawab, Waalaikumsalam. Berarti wanita ini tidak bisu. Kemudian tidak asam, tidak tuli. Dan wanita ini pun mendekati lelaki tersebut dan dia adalah wanita yang tercantik jemaah rupanya. Wanita ini diriwayatkan, saya buta dari maksiat. Saya tuli dari mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah. Saya itu lumpuh dari berjalan dari tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua orang ini menikah lahirlah Abu Hanifah. Ini dari perkara yang luar biasa. Hati-hati bagaimana ayahnya dan ibunya ini dalam menjaga makanannya jemaah. Bahkan di zaman Nabi SAW itu ada seorang sahabat namanya Abu Dzujannah. Abu Dzujannah. Seseorang mempunyai kebun, artinya Abu Dzujannah. Abu Dzujannah ini suatu hari jemaah, itu ketika habis sholat, setelah istighfar, beliau langsung pulang. Setelah istighfar, langsung pulang. Akhirnya Rasulullah SAW menegur, namanya Abu Dzujannatin. Wahai Abu Dzujannah, kenapa engkau sering pulang? Kenapa nggak dzikir dulu sampai selesai? Maka Abu Dzujannah ini bercerita jemaah, yang sampai Rasulullah SAW itu nangis. Bagaimana waraknya para sahabat. Abu Dzujannah menceritakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di samping rumahku itu ada satu pohon kurma yang lebat sekali. Yang kurma itu sering jatuh di pekarangan rumahku. Maka aku itu buru-buru pulang. Kenapa? Jawab Rasulullah SAW. Karena aku khawatir anak-anakku itu memakan kurma dari kebun tetanggaku. Nah ini jemaah. Maka Rasulullah SAW mendengar bagaimana ucapan dari siapa? Abu Dzujannah ini. Rasulullah nangis. Bakhil anta ya Dzujannah. Sungguh engkau itu orang yang beruntung. Sungguh engkau itu orang yang luar biasa. Wahai Abu Dzujannah. Ya. Maka lahir dari Abu Dzujannah ini orang-orang saleh yang nanti menjadi murid-murid daripada sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saking hati-hatinya. Beliau buru-buru pulang ke rumah bukan apa-apa. Bersihin, khawatir ada kurma-kurma yang jatuh di rumahnya yang akhirnya anaknya berebutan ngambil dan memakannya. Itu dikhawatirkan jemaah oleh Abu Dzujannah. Kemudian siapa yang tidak kenal, yaitu syababu ahlil jannah, yaitu pimpinan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, tiada lain adalah cucu Rasulullah Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Jadi bagaimana Rasulullah SAW suatu hari melihat Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ini beliau menemukan kurma sedekah. Menemukan kurma sedekah di dekat Baitul Mal. Dan Baitul Mal ini dekat dengan Masjid Nabi. Dan Masjid Nabi yaitu dekat dengan rumah Rasul. Jadi misalnya Masjid Rasul, ini rumahnya Aisyah, Baitul Malnya di sampingnya. Itu menemukan kurma. Kemudian mau dimakan dan termakan oleh cucu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, bakhin. Wahai cucuku, muntahkan. Akhirnya namanya anak kecil nggak dimuntah-muntahin. Rasulullah yudkhilu usbu'ahu fayukhrijah. Rasulullah memasukkan jarinya kemudian mengeluarkannya.
Ini bagaimana orang-orang soleh itu sangat berhati-hati tentang bab apa jemaah? Makanan. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau suatu hari itu lupa satu hadis Nabi SAW. Padahal Imam Syafi'i itu kalau membaca ditutup sebelahnya, kalau dibuka semuanya dihafal dua-duanya. Maka kalau beliau membaca halaman sini, yang sini ditutup. Kalau nggak ditutup, hafal semua. Suatu hari Imam Syafi'i lupa jemaah dengan apa yang beliau baca. Maka Imam Syafi'i bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, wahai ibuku, bertanya ke ibuku, apa dosaku? Apakah ada perkara yang aku makan dari perkara syubhat ataupun haram? Maka ibunya teringat jemaah. Dulu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika masih kecil, ya, ibunya sedang ada kesibukan, Imam Syafi'i yang kecil sedang nangis. Kemudian ayahnya memberikan Imam Syafi'i kepada seorang khadimah, bukan khadimah, yaitu hamba sahaya wanita tetangganya. Akhirnya tetangganya itu nyusuin. Yang tetangganya itu adalah khadimah, hamba sahaya, budak gitu. Kemudian padahal setelah itu, mohon maaf, yang menyusukan adalah saudara-saudarinya dari ibunya Imam Syafi'i. Melihat itu ayahnya Imam Syafi'i langsung melarangnya dan mengeluarkan sebagian. Itu pun jamaah, Imam Syafi'i bertanya ke ibunya, jemaah, kenapa saya kok hafalannya lemah dalam hadis ini? Itu padahal minum susu dari budak tetangganya, padahal ayahnya mengeluarkan setelahnya. Jadi ada sisa-sisanya. Kalau kita membaca Al-Quran, susah menghafal, dan lain sebagainya. Jadi jangan berkecil hati jemaah. Bagi kita yang hafal Quran susah, baca hadis susah, apalagi ngapal hadis berat, ngapal Al-Quran susah. Jangan berkecil hati. Kenapa jemaah? Karena Rasulullah SAW jadi orang yang susah menghafal Quran itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah ingin hapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, Allah ingin angkat derajatnya. Jadi kalau kita pengen ngapal Quran kok susah, nggak hafal-hafal. Kenapa jemaah? Yang pertama, Allah pengen menghapus dosa kita yang telah lalu. Karena Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, hadisnya panjang. Rasul mengatakan alif lam mim itu tidak satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf. Alif lam mim 3 huruf 30 kebaikan. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Hud, ya, surat ke-11 ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan satu menghapus satu dosa. Alif lam mim 30 kebaikan. Itu menghapus 30 dosa kita yang telah lalu. Jadi bagi teman-teman yang ikut halaqah hafalan Al-Quran, ketika kita baca Quran susah, ngapalnya apa lagi? Ketahuilah kita ngomong dzalika, 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 itu diulang berapa kali? Dzalika 3 huruf, dzalika 6 huruf, dzalika 9 huruf. Ya Allah, 90 kebaikan. Menghapus 90 dosa kita yang telah lalu. Nah, ini jemaah. Atau mengangkat derajat. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Orang yang baca Al-Quran terbata-bata, macet-macet, falahu ajron, Allah diberikan apa? 2 pahala bagi orang tersebut. Ini jemaah. Jadi orang-orang soleh itu benar-benar dia menjaga yang namanya rizqon thayyiban, rezeki yang baik dan halal. Namun memang Rasulullah mengingatkan bahwasannya ya'ti 'alan nas, akan datang kepada manusia itu zamanun, suatu masa, la yubalil mar'u, seseorang itu tidak akan peduli lagi min aina akhadha malahu, dari mana sumber hartanya, amin halal, apakah dari yang halal, amin haram, ataukah dari perkara haram. Itu zaman itu datang jemaah. Orang itu nggak peduli dari mana sumber hartanya, apakah dari yang halal atau yang haram. Itu zaman itu adalah zaman sekarang. Berapa banyak orang-orang ini umroh aja pakai harta korupsi, kurban
pakai harta, nepotisme, macam-macam, penggelapan dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa jamaah, kita tidak sebutkan dari instansi, pulang umroh, pulangnya jemaah di sidang, masuk kejaksaan karena rupanya dia korupsi, uang korupsinya untuk umroh. La haula wala quwwata illa billah. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Allah itu zat yang suci, tidak menerima kecuali dari perkara yang suci. Jangankan jemaah, Qabil dan Habil itu dua anak dari anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wallahi Qabil dan Habil itu hartanya halal. Bedanya Qabil itu berkurban dengan harta, Habil itu berkurban dengan harta yang baik, Qabil itu berkurban dengan harta yang halal tapi tidak baik. Innama yataqabbalu minal muttaqin. Yang halal tapi tidak baik artinya kualitasnya buruk, itu tidak diterima oleh Allah. Kalau Habil sudah halal, kualitasnya baik, maka kurbannya diterima oleh Allah. Jadi harta itu bukan hanya halal, namun juga harus yang terbaik. Sehingga turunlah ayat di surat Ali Imran di juz 4 di halaman 62 ayat 92. Di awal juz 4 Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan suatu kebaikan sampai kalian tunfiqu, menyedekahkan ma tuhibbun, sesuatu yang kalian cintai. Jadi ada orang sedekah sesuatu yang dia udah gak suka, itu belum tentu diterima oleh Allah kalau pakai ayat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra, sesungguhnya kalian tidak bisa mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menyedekahkan sesuatu yang kalian cintai. Mendengar ayat ini turun jemaah, ada seorang sahabat namanya Abu Talhah. Abu Talhah itu mempunyai kebun kurma yang paling bagus, dan kebunnya itu mustaqbila Masjidin Nabi, tepat di depan Masjid Nabi. Itu hadisnya Anas bin Malik. Itu namanya kebunnya Buraiha. Kebun apa? Kurmanya namanya Buraiha. Jadi saking bagusnya kebun itu namanya Buraiha. Dan Rasulullah itu sering meminum air yang ada di kebun Buraiha miliknya Abu Talhah. Turun ayat ini, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai menafkahkan apa yang kalian cintai. Maka Talhah mengatakan, waqaftu, ya Rasulullah, ini kebun yang aku cintai dan aku wakafkan untuk Allah. Maka masjid itu diabadikan sampai yaumul qiyamah, yang sekarang menjadi masjid Nabi SAW. Ini jemaah, sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah dipakai sholat. Itu adalah kebunnya Abu Talhah. Dan sebagian kebun dari Abu Talhah diberikan kepada seorang sahabat penyair Rasul, namanya Hasan bin Thabit, syairur Rasul. Diberikan kedua orang, katibur Rasul. Yang pertama penulis wahyunya Nabi, yaitu Zaid bin Thabit. Yang kedua syairur Rasul, Hasan bin Thabit. Bukan penyanyinya Rasul, tapi apa? Penyairnya Rasul ya. Namanya Hasan bin Thabit. Itu salah satu kebunnya diberikan kepada dua sahabat ini. Ini jemaah. Yang terakhir, wa amalan mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah amal ibadah yang diterima. Karena sekali lagi, amal kita sebanyak apapun, kalau bukan dari rezeki yang thayyib dan halal, tidak akan diterima. Dan kita tidak bisa mencari harta yang baik sampai Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jadi tiga doa ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jangan remehkan perkara haram jemaah. Nabi Adam alaihi salatu wassalam diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala
karena perkara perut jemaah. Allah Ta'ala mengingatkan di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 22. Falamma dhaqash syajarah. Ingatlah kisah Nabi Adam dan Hawa ketika dhaqa, mencicipi sesuatu yang haram. Jamaah, mencicipi jamaah. Bukan memakan jamaah. Mencicipi perkara haram. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din. Turun kalian dari surganya Allah. Sehingga di ayat 23-nya Nabi Adam dan Hawa berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan lihat kecil dan besarnya perkara haram. Mencicipi saja membuat ayah ibunda kita Adam dan Hawa diusir dari surganya Allah. Mohon maaf, mencicipi ini hanya berapa persen? Kalau bakso, mencicipi bakso, ya kuahnya saja. Masa satu mangkok habis itu makan itu? Mencicipi jemaah. Ini jemaah. Oleh sebab itu kisah Nabi Adam itu diulang-ulang oleh Allah. Di Al-Baqarah diulang, di Al-A'raf diulang, di Al-Hijr surat ke-15 ya, diulang lagi di juz 14. Ini diulang-ulang untuk mengingatkan dosanya Nabi Adam. Dan termasuk kita kan keturunan Nabi Adam. Itu bab perkara haram yang masuk perkara perut, masuk dalam perut kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang baik, sehingga membuat keberkahan pada keluarga kita. Berapa banyak orang tua yang hartanya banyak, kaya, tidak berkekurangan secara materi, tapi anaknya kena narkoba jemaah, prostitusi, barang-barang haram dan lain sebagainya. Itu tidak kurang dari materi. Itu biasanya orang tuanya menggunakan jabatan tidak pada tempatnya, sehingga hartanya pun habis untuk mengeluarkan anaknya direhabilitasi dan lain sebagainya. Jadi ini jemaah, harta sangat penting bagi kehidupan, namun jangan sampai harta itu alhaakumut takatsur, membuat kita lalai akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki halal dan berkah sehingga kita bisa berkurban di tahun ini, dan semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk berhaji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila. Dan jamaah yang akan haji, semoga dari waskita karya diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga menjadi haji yang mabrur dan kembali dalam kondisi selamat. Amin ya rabbal alamin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.